Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah semuanya, selamat pagi dan selamat beraktivitas melaksanakan pembelajarannya hari ini. Ustazah selalu mendoakan semoga semua anak ustazah selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, selalu ceria, selalu senang untuk melaksanakan pembelajarannya. Dan ustazah yakin anak ustazah juga selalu melaksanakan amalan-amalan ibadahnya seperti sholat wajib, sholat sunnah duha, sholat rawatibnya, kemudian membaca kibar, menghafal ayat-ayat pendeknya, serta membantu orang tua terutama. Baiklah anak ustazah semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membacakan doa. Mari kita siap-siap untuk berdoa. Sikap berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Mudah-mudahan Allah bukakan hati anak-anak ustazah, Allah bukakan pikirannya untuk menerima pembelajaran hari ini. Baiklah anak ustazah semuanya, hari ini kita masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 6, gemar berolahraga. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, dengan membaca teks informasi, siswa dapat menunjukkan gambar tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan bercerita tentang olahraga kegemaran, siswa dapat melafalkan kosakata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati teks informasi, siswa dapat menyebutkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat memeragakan dua cara melakukan satu kegiatan yang boleh dilakukan di rumah dengan tepat dan percaya diri. Yang kelima, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan yang hasil maksimalnya 10 dengan teknik tanpa menyimpan dan dengan bantuan benda konkret dengan tepat. Yang keenam, dengan menyelesaikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dengan tepat dan percaya diri. Baiklah anak ustazah semuanya, coba sekarang dengarkan tulisan berikut akan ustazah bacakan. Jenis olahraga. Pak Guru mengenalkan banyak jenis olahraga. Ada jenis olahraga yang anak-anak sudah tahu, ada juga yang anak-anak belum tahu. Sebelumnya, kita sudah mempelajari jenis-jenis olahraga, di mana diantaranya adalah bersepeda, sepak bola, berlari, main kasti, renang, serta bulu tangkis. Nah, di sini ada beberapa jenis olahraga yang anak-anak ustazah belum tahu. Yang pertama, ada karate, ada lari gawang, ada tenis meja, ada tolak peluru, dan lompat jauh. Sekarang, pertanyaan ustazah, apakah anak ustazah tahu olahraga tolak peluru? Nah, jika belum tahu, silakan anak ustazah perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh kegiatan tolak peluru, dan sekarang silakan anak ustazah perhatikan video berikut.
Sekarang anak ustazah sudah tahu ya seperti apa permainan tolak peluru. Oke, baiklah, sekarang pertanyaan yang kedua. Apa yang anak ustazah ketahui tentang lari gawang? Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah sikap saat melakukan lari gawang. Dan silakan anak ustazah perhatikan video berikut. Ini adalah contoh kegiatan olahraga tentang lari gawang. Baiklah anak saya semuanya, silakan anak ustazah buka modulnya dan pasangkan antara tulisan sama gambar yang sudah ada di modul. Silakan gunting gambarnya, kemudian tempelkan mana yang sesuai dengan tulisan nama jenis olahraga yang ada di sampingnya. Selesai mengerjakan tugas ini, silakan anak ustazah jawab pertanyaan ustazah berikut dan ceritakan kepada orang tuanya. Apakah olahraga kesukaan anak ustazah? Kemudian, bagaimana cara melakukannya? Kapan anak ustazah biasa melakukannya? Dan dengan siapa anak ustazah melakukannya? Setelah diceritakan kepada orang tua anak ustazah, silakan tuliskan di buku tulisnya. Setelah itu, dengarkan ustazah akan membacakan teks berikut. Edo suka olahraga sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 pemain. Mereka saling bekerja sama. Ada 2 tim dalam pertandingan. Setiap pemain membela timnya masing-masing. Dalam permainan, tim lain menjadi lawan, tapi kembali berkawan selesai bermain. Yang menang tidak boleh sombong, dan yang kalah tidak perlu sedih. Jadi anak ustazah semuanya, ketika kita bermain sama teman, kalau kita diberi kesempatan untuk menang, maka kita tidak boleh menjadi sombong atas kemenangan kita. Kemudian, dan kalau seandainya kita kalah, kita pun tidak boleh bersedih, tidak boleh menangis, apalagi sampai meraung-raung. Kalah menang dalam permainan itu hal biasa, karena ketika anak ustazah mengalami kemenangan, berarti setelah itu anak ustazah harus mempertahankannya dan harus lebih baik lagi. Dan jika seandainya anak ustazah kalah, maka anak ustazah harus berlatih lebih giat dan lebih giat lagi. Nah, sekarang beberapa aturan yang boleh dilakukan di rumah dan tidak boleh kita lakukan di rumah. Anak ustazah perhatikan ya. Pertandingan sepak bola telah selesai. Tim sepak bola Edo kalah. Edo pulang ke rumah. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Yang manakah merupakan peraturan yang boleh dilakukan di rumah dan mana juga yang tidak boleh dilakukan di rumah. Yang pertama, Edo menceritakan pertandingan sepak bola kepada ibu. Apakah ini merupakan sebuah peraturan yang boleh dilakukan di rumah? Iya ya, karena kita boleh bercerita kepada orang tua kita apa saja kegiatan permainan atau olahraga yang pernah kita lakukan, baik itu menyenangkan, menyedihkan, maupun kita mengalami menang atau kalah dalam bermain. Nah, yang kedua, Edo menangis meraung-raung. Apakah ini boleh dilakukan? Tidak ya. Kalaupun kita kalah, maka kita harus tetap seperti biasa, ceria seperti biasa, karena kalah dan menang itu hal biasa. Jadi ini tidak boleh dilakukan. Kemudian yang ketiga, Edo menyampaikan bahwa tim lawan bermain curang. Nah, ini juga tidak boleh dilakukan karena
bagaimanapun dalam permainan kita sehari-hari tidak boleh mengatakan orang lain atau teman kita itu melakukan kecurangan. Kita seharusnya saat bermain tidak boleh yang namanya mengatakan teman curang atau menjelek-jelekkan teman kepada orang tua kita. Dan yang keempat, Edo melempar tas dan sepatunya. Ini juga tidak boleh kita lakukan di rumah. Bagaimanapun saat kita bermain, maka kita tidak boleh marah-marah seperti dalam sebuah hadis, la takhdab walakal jannah. Janganlah marah, surga bagimu. Nah, di sini anak ustazah diajarkan bahwa ketika anak ustazah mau marah, maka ingat hadis ini bahwa orang yang sabar, orang yang menahan amarahnya, maka dijanjikan surga oleh Allah. Baiklah anak ustazah, yang kelima, Edo akan berusaha lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Nah, ini merupakan sebuah sikap baik yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekalahan dalam bermain, dalam sebuah pertandingan atau perlombaan, maka kita harus berlatih lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Baik anak ustazah semuanya, silakan anak ustazah dengarkan pertanyaan berikut. Bagaimana sikap antum jika tim antum kalah? Nah, tadi sudah sampaikan bahwa kalau seandainya tim kita kalah, maka kita harus lebih berusaha ke depannya untuk pertandingan berikutnya. Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik. Nah, ingat kembali bahwa kalah menang dalam permainan itu hal biasa. Kalau menang, alhamdulillah kita pertahankan prestasi kita. Tapi kalau kalah, maka kita harus berlatih lebih baik lagi. Nah, apalagi sikap kita ketika kita mengalami kalah, maka kita juga diutamakan memberikan ucapan selamat kepada teman kita yang mengalami kemenangan. Oke, pertanyaan yang kedua, apa yang akan kamu lakukan di rumah sesudahnya? Nah, yang harus dilakukan anak ustazah adalah anak ustazah menceritakan sejujur-jujurnya kepada orang tuanya seperti apa permainannya, apakah anak ustazah mengalami menang atau kalah. Nah, apa yang harus anak ustazah lakukan setelah itu, dan tetap semangat untuk memperbaiki diri ke depannya. Baiklah anak ustazah semuanya, sekarang silakan perhatikan tulisan berikut. Sekolah Udin akan mengadakan pertandingan bulu tangkis. Sekolah akan membutuhkan banyak kuk. Kuk adalah bola dalam permainan bulu tangkis. Nah, sekarang anak ustazah silakan buka bukunya halaman 53. Anak ustazah silakan berlatih untuk menjumlahkan gambar kuk yang ada di halaman tersebut. Ustazah contohkan satu. Nah, di gambar yang sebelah kiri jumlah kuknya ada 4 buah, dan yang sebelah kanan ada jumlahnya 2 buah. Maka 4 kuk ditambah 2 kuk jumlahnya adalah 6. Maka tuliskan di kotak yang ada. Tapi anak ustazah jangan sampai coret bukunya ya. Boleh anak ustazah berlatih di buku yang lainnya. Nah, selanjutnya berikut ada soal cerita tentang penjumlahan matematika. Nah, di sini akan saya contohkan satu. Dayu membawa 3 kuk untuk bermain bulu tangkis. Lani membawa 4 kuk. Berapakah jumlah kuk yang dibawa Dayu dan Lani? Nah, tadi disebutkan 3 kuk dan 4 kuk. Nah, 3 kuk yang dibawa oleh Dayu dan 4 kuk yang dibawa oleh Lani. Maka 3 kuk dan 4 kuk sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, jumlah kuk Dayu dan Lani adalah 7 kuk. Nah, silakan anak ustazah lanjutkan latihannya di dalam modul seperti yang barusan ustazah contohkan. Baiklah anak ustazah semuanya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan anak ustazah dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya, serta tetap semangat untuk selalu memperbaiki diri ke depannya. Dan anak ustazah, pesan ustazah jangan lupa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat duha, sholat sunnah,
kemudian membaca kibar serta menghafal ayat-ayatnya. Dan marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.